Kita ke Mas Umam. Mas Umam, semua baca pres ini melakukan hal yang sama, sowan berkunjung ke para kiai sepuh dan juga ulama. Yang mana yang paling ampuh meraih restu kiai sepuh, Mas Umam? Ya, tentu semua pendekatan dan juga upaya untuk meyakinkan para kiai sepuh, juga jaringan pesantren, tentu juga akan dilakukan oleh semua pihak. Dan tidak ada formula mana yang paling ampuh. Karena bagaimanapun juga tentu para kiai, khususnya para kiai host, kiai sepuh memiliki formula dalam konteks bagaimana mencerna saran, masukan, juga kemudian insight yang diberikan oleh para capres. Dan kita tahu kiai memiliki fungsi kalau dalam bahasanya Clifford Geertz sebagai cultural broker. Dalam konteks kiai itu menjadi eh, penyaring dari filter dari sebuah proses informasi dari eksternal yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lebih membumi supaya kemudian bisa diterima oleh jaringan santri dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks ini, kiai bukan hanya menjadi cultural broker, tetapi juga bisa menjadi vote getter yang sangat efektif. Karena bagaimanapun juga basis relasi antara kiai dan santri meletakkan pada satu konteks yang kita sebut dengan sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan para kiai, kemudian para santri mendengar dan menjalankan. Tetapi Mbak Fitri, ada satu fenomena yang juga perlu diantisipasi, di mana jaringan santri di Indonesia secara general juga mengalami peningkatan literasi politik yang semakin baik. Dan tentu mereka juga dalam konteks literasi itu memiliki cara pandang yang relatif lebih netral, lebih independen di dalam mencerna apa yang menjadi dawuh dari para kiai, apa yang menjadi aspirasi politik dari para kiai. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, semua capres pasti akan mencoba meyakinkan apapun yang bisa diyakinkan kepada para kiai, terutama terkait dengan konteks komitmen ideologis terhadap Islam moderat, Islam wasatiyah, Islam tengah, yang kemudian merepresentasikan karakter ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian yang kedua tentu terkait dengan konteks keberpihakan sosial ekonomi, terutama terkait dengan konteks pemberdayaan ekonomi kelompok-kelompok menengah bawah, kelompok yang selama ini dianggap mustadafin atau termarginalkan, dan cukup banyak segmen dari masyarakat Nahdlatul Ulama yang bisa diberdayakan dalam segmen ini. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian para capres bisa meyakinkan bagaimana kemudian konteks komitmen ideologis, kemudian terkait dengan konteks pemberdayaan sosial ekonomi, dan yang terpenting, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian mereka menjelaskan dan juga meyakinkan komitmen mereka terhadap masa depan pesantren di Indonesia sebagai jangkar dari pendidikan Islam di Indonesia, sebagai jangkar dari kekuatan Islam moderat di Indonesia. Tentu itu akan menjadi sebuah formula yang cukup ampuh untuk meyakinkan dukungan dan juga restu politik dari para kiai kepada para capres-capres yang sowan kepada beliau-beliau. Baik, Pak Zazil, tanggapannya. Ya, pasangan Amin ini Mbak Mega, Mbak Fitri, itu hasil dari istikharah para kiai khos. Yang itu bolak-balik disampaikan oleh Gus Muhaimin bahwa ketika menentukan Pak Anies dan Gus Muhaimin itu menggunakan tradisi yang selama ini dilakukan oleh pesantren dan dilakukan oleh para kiai khos dalam menentukan pilihannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pilihan hasil istikharah kiai khos ini dimaknai juga oleh para santri bahwa ini adalah bagian dari komitmen yang selama ini diperjuangkan oleh Gus Muhaimin atau PKB, yang selama ini juga resah karena para santri belum mendapatkan tempat yang layak di dalam pembangunan atau subjek pembangunan di negeri ini. Jadi pasangan Amin ini akan mengedepankan basic pesantren, orang-orang pesantren yang selama ini tersingkirkan, ini memiliki kekuatan di dalam politik, kekuatan di dalam ekonomi. Kalau kekuatan di dalam pendidikan, saya yakin itu yang sudah menjadi basicnya. Kekuatan dakwah itu menjadi basicnya. Tetapi kekuatan ekonomi, kekuatan masyarakat untuk lebih mampu dan bermartabat, itu yang menjadi cita-cita pesantren selama ini. Nah, pasangan Amin inilah yang kemudian memikul tanggung jawab itu, Mbak Fitri. Oke, baik. Mas Umam, politik kan seni membaca situasi seperti itu. Bagaimana kemudian Anda juga melihatnya, memetakan suara
Nahdien sendiri yang kemudian memang menyebar kemana-mana, dan kemudian dari langkah yang dilakukan oleh pasangan Amin ketika kemudian Muhaimin Iskandar dipilih sebagai bacawa pres, apakah ini bisa menjadi modal besar untuk memenangkan pertarungan dengan kemudian ceruk yang sama ini? Ya, Mbak Fitri, memang bagaimanapun juga fakta politik per hari ini menegaskan bahwa basis pemilih loyal Nahdien memang terfragmentasi ke sejumlah kekuatan politik yang ada. Dari basis partai, berdasarkan data statistik yang kita miliki, nomor satu diduduki oleh PDIP, kemudian Gerindra, PDIP di angka sekitar 22-25%, Gerindra di angka 16-17%, kemudian PKB sendiri di angka relatif agak sama dengan Gerindra di angka 17%. Nah, kemudian disusul oleh Partai Demokrat, kemudian Partai Golkar, dan lain sebagainya. Tetapi angka itu sebenarnya itu bersumber dari baseline elektabilitas dari masing-masing partai. Artinya apa? Semakin besar elektabilitas sebuah partai, maka kemungkinan ceruk massa dari basis pemilih Nahdien akan cukup banyak berada di sana. Nah, oleh karena itu, tentu ini menjadi sebuah tantangan, terutama dari PKB sendiri misalnya, sebagai mesin politik yang memang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama untuk kemudian mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya ini. Nah, adapun terkait dengan konteks apa yang dilakukan, sosialisasi yang diupayakan oleh koalisi Amin, dalam konteks ini Anies Muhaimin, tentu ini adalah sebuah upaya yang juga bisa dicermati, karena bagaimanapun juga proses yang selama ini dilakukan oleh PKB adalah sosialisasi terhadap nama capres yang bukan Anies Baswedan. Nah, begitu kemudian terjadi perubahan signifikan terkait dengan dinamika koalisi, tentu dalam konteks ini PKB memiliki komitmen untuk dijalankan dalam proses percepatan sosialisasi. Kita tentu tidak bisa menjudge hasil dari proses sosialisasi itu dalam waktu-waktu terdekat ini, tapi 1 bulan pasca deklarasi Anies Muhaimin tentu sudah bisa mulai kita cermati perkembangan angkanya. Tetapi akan lebih clear jika kemudian dalam rentang 2 bulan atau maksimal 3 bulan ke depan, upaya yang dilakukan oleh PKB untuk mensosialisasikan Anies Muhaimin akan menemukan titik terangnya. Dan ini akan menjadi sebuah modal evaluasi bagi kubu Anies Muhaimin. Kalau misal efektif, tentu akan dijadikan lesson learned. Tetapi kalau misal ternyata kurang efektif, tentu akan ditemukan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi itu. Oke, baik, pertanyaan terakhir ke Pak Zazil, seberapa yakin Anda bahwa dari sejumlah pertemuan, dari sejumlah dukungan bahwa para ulama dan juga kiai sepuh ini akan memberikan restu dalam hajatan Pilpres 2024 nanti? Tentu ini seberapa besar kita memberikan penjelasan, Mbak Mega, karena memang proses menjelaskan ini juga satu hal yang perlu dilakukan oleh para kader PKB sampai ke tingkat bawah. Memang secara kuantitatif survei itu memang menunjukkan seperti yang disampaikan oleh Pak Umam. Tetapi secara kualitatif misi perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah, misi Nahdien itu adanya di PKB. Lihat saja dari jumlah anggota legislatif. Lihat saja dari misi pendirian PKB. Nah, inilah yang kemudian akan kami sosialisasikan kepada pesantren, kepada para kiai khos yang juga menjadi pendiri PKB ketika itu, untuk bahwa di dalam pasangan Amin inilah komitmen untuk memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah di sektor politik, di dalam perjuangan politik ini akan diwujudkan. Nanti akan kami susun bahwa program-program apa saja yang akan dilakukan untuk pesantren. Dan untuk pemberdayaan kaum Nahdien. Nah, proses ini yang akan kami lakukan. Mudah-mudahan para kiai dan para santri memahami apa yang menjadi misi dari Amin dan apa yang menjadi misi dari PKB. Oke, baik Pak Zazil. Oke, baik Pak Zazil dan juga Mas Umam, terima kasih telah meluangkan waktunya dan berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.